Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Khalid Maulana dengan rekan saya Karisma Dikautami dan kedua rekan kami Yusrianingsi dan Laila Maulida. Pada kesempatan malam hari ini kami ingin mewawancarai Mas Syauki selaku Presma di Amikom. Perkenalkan Mas. Kenalkan, nama saya Irfan Syargatia. Saya alhamdulillah diamanahkan jabati menjadi Presiden Mahasiswa Universitas Amikom Jakarta (BMKM) untuk periode 2021-2022. Lanjut ke pertanyaannya. Yang pertama, untuk nilai-nilai apa yang menjadi seorang pemimpin dalam keluarga, teman atau organisasi itu seperti apa, Mas? Kalau dari pandangan saya tuh pemimpin itu kan memberikan pengaruh terhadap orang yang ada di bawahnya atau pengikutnya lah istilahnya. Semakin kecil lingkupnya ya semakin tanggung jawabnya tidak sebesar itu. Cuman nilai yang bisa kita ambil adalah lingkup yang paling kecil tentu diri sendiri. Bagaimana kita bisa memotivasi, kita harus mempunyai visi dan misi. Itu yang paling penting ketika menjadi pemimpin, sehingga nantinya arah dari gerakan kita, arah dari apa yang akan kita lakukan itu bisa tercapai. Di situ nanti banyak problem, banyak ide dan segala macam yang akhirnya kita bisa menemukan pembelajaran apa saja menjadi pemimpin untuk bagaimana mengarahkan diri kita. Kalau ini soal pribadi, soal diri sendiri, ke arah itu, atau mungkin kalau di keluarga konteksnya nanti akan lebih besar lagi sedikit terkait dengan keluarga, karena memang anggota keluarga itu nanti besar. Mungkin hari ini secara konteks kita masih anak-anak, masih ikut dengan orang tua, yang pada akhirnya orang tua lah yang menjadi pemimpin. Nah, tapi tentu kita tahu bahwa kelak ke depan kita juga akan menjadi mempunyai keluarga kecil kita bisa memimpin di situ, sehingga kita harus menemukan pembelajaran apa saja, harus dididik, harus dibentuk di dalam keluarga itu sendiri, baik diberikan kesempatan maupun kita sendiri yang pada akhirnya harus memposisikan diri untuk belajar. Nah, terkait dengan organisasi, jelas ini luasan cakupannya lebih besar lagi, karena tidak hanya berbicara tentang 1-2 orang, 3-2 orang, berbagai latar belakang, sehingga ada banyak pendekatan terkait dengan kepemimpinan itu, karena kepemimpinan itu bisa terpilih atau dipilih itu ada beberapa unsur ya, ada internal, ada nanti unsur eksternal, ada yang mungkin kolaborasi keduanya. Nah, tipe manusia ini sebagai pemimpin itu jelas, tapi ada prasyarat menurut saya ketika dia berkapabilitas menjadi seorang pemimpin. Nah, prasyarat itu ada apa ya istilahnya, head of leadership, heart of leadership, dan lead of leadership. Nah, jadi prasyarat-prasyarat itu harus ada di diri seorang pemimpin itu, sehingga nantinya sebuah kapal yang bernama organisasi ini bisa berjalan sesuai dengan visi dan misi yang sudah dirancang. Kalau pertanyaan kedua nih, Mas, bagaimana sih caranya menjadi pemimpin tuh kalau menurut Mas nih? Kalau secara teoritis itu sebenarnya apa ya? Aku ngambil dari paham kepemimpinan yang ada tiga kategori paham kepemimpinan. Ada native, ada empiris, sama ada konvergensi. Nah, kalau native ini kepercayaan adalah pemimpin itu dilahirkan. Maksudnya pemimpin itu, sifat-sifat pemimpin ini sudah ada sejak lahir. Nah, yang kedua itu empiris. Empiris ini harus dilatih dan diberikan
diberikan kesempatan untuk bagaimana dia memimpin, dididik. Nah, sedangkan konvergensi ini nanti larinya adalah kolaborasi antara keduanya, yaitu terdidik maupun dilahirkan secara sifatnya. Nah, kalau saya lebih ke bagaimana sepakat dengan konfigurasi, maksudnya karena pada dasarnya manusia itu akan menjadi seorang pemimpin, entah itu bagi diri sendiri, bagi keluarga maupun bagi sebuah wadah yang lebih besar. Tentunya kita harus mendidik atau terlatih bagaimana kita melatih diri kita sendiri sehingga nantinya kita bisa menjadi seorang pemimpin. Secara teoritisnya seperti itu, namun secara fakta yang ada di lapangan jelas ada beberapa kategori yang harus kita capai sebelum menjadi seorang pemimpin. Tuh. Ya, ada nanti ada kejujuran, ada bagaimana kita bisa mengambil sikap, ada problem dan lain sebagainya, itu nanti pasti ada. Itu sih. Selanjutnya, sebagai apakah kita perlu dalam mencapai visi dan misi? Oh, harus dan tidak hanya mencapai, harus punya juga visi dan misi. Karena apa ya, visi ini kan mimpi indah, mimpi ideal yang harus kita dapatkan. Kalau apa ya, jadi kata-kata leader ini kan artinya kapal yang alur kapal. Jadi untuk bagaimana kita mencapai pelabuhan yang kita tuju, jelas kita harus ada punya visi misi. Visi ini mungkin tujuannya, nah misi ini untuk bagaimana kita menumpang melangkah ke visinya. Misal katakanlah saya punya visi untuk bagaimana saya sampai ke Yogyakarta, sehingga misinya saya harus naik kapal dulu atau saya harus naik bus dulu. Jadi harus konkret antara keduanya dan harus tercapai. Seperti itu. Yang selanjutnya, pemimpin yang bagaimanakah yang menjadi yang terbaik untuk pemimpin bagi Mas? Pemimpin yang bagaimana? Kalau menurut Socrates tuh pernah bilang bahwa pemimpin yang cukup berhasil itu yang didambakan atau dirindukan oleh masyarakatnya. Nah, itu mungkin secara garis besar ya, tapi kan untuk menuju ke sana itu pasti butuh banyak cara untuk bagaimana kita bisa didambakan atau dirindukan oleh sebuah khalayak pengikut lah, katakanlah pengikut. Kalau saya ada 10. Yang pertama jujur, jelas. Ini sifat yang harus ada di dalam pemimpin, karena keterbukaan di dalam sebuah organisasi maupun sebuah wadah itu sangat diperlukan, sehingga kita bisa saling mengerti, karena mungkin nantinya di dalam suatu wadah itu ada banyak background, ada banyak kepala, sehingga kita harus bagaimana memahami satu sama lain. Nah, dibutuhkan kejujuran. Lalu pandangan jauh, jelas. Ini planning ke depan. Seorang pemimpin nggak bisa dikatakan seorang pemimpin kalau dia nggak punya planning ke depan. Lalu ada inspirasi. Pemimpin juga wajib bisa menginspirasi dan memberikan inspirasi bagi orang-orang yang ada di bawahnya. Lalu adil, jelas ya, dalam Islam pun ada adil juga. Lalu memberikan dukungan. Nah, memberikan dukungan ini nanti sinkron bagaimana kita memahami dinamika yang ada di dalam sebuah wadah itu sendiri. Lalu berpikir luas. Semakin sempit pikiran kita nanti ketika nanti ada problem dan lain sebagainya, jelas nanti jalan keluar yang didapatkan akan semakin kurang maksimal, sehingga harus berpikir luas, punya banyak perspektif dan lain sebagainya. Lalu cerdas, jelas harus cerdas, karena kalau nggak cerdas yo susah nanti, karena ini kan soal pengaruh juga, mempengaruhi bagaimana teman-teman yang ada di bawahnya bisa percaya kepada dia. Lalu berani dalam arti bukan berani saya berani ngelawan A dan lain sebagainya, enggak, tapi berani bagaimana kita memetakan dengan resiko sebesar apapun, ketika memang dia yakin dengan tekadnya, dia harus berani mengambil tindakan. Jadi seperti itu. Oke Mas, terus yang selanjutnya nih, bagaimana sih tekad dalam berjuang sebagai pemimpin?
tekad dalam berjuang sebagai pemimpin. Kalau menurut saya karena pemimpin ini adalah sebuah apa istilah nakoda lah ya, nakoda sebuah perahu yang artinya kita harus bagaimana memikirkan orang yang kita pimpin, sebuah organisasi, sebuah wadah yang kita pimpin. Tekadnya yaitu karena di dalamnya banyak sekali orang-orang yang mungkin ada beberapa nih yang kira-kira nggak sepakat ini dan lain sebagainya. Nah, butuh pendekatan secara sifat, secara kultural, secara formal, itu butuh tekad-tekad seperti itu dan jelas tidak menyerah ya. Karena ini berbicara soal tekad harus ada kata tidak menyerah. Nah, ketika nanti teman-teman menemukan apa istilahnya problem yang ada di dalam sebuah pemimpin, apalagi itu berasal dari teman-teman yang ada di bawahnya yang kita pimpin, itu harus bagaimana kita memahami bagaimana kita harus mencarikan bagaimana solusi tertepat lah, solusi tertepat, sehingga yang penting jangan menyerah, sehingga nantinya mau kayak gimana pun kita pakai cara A salah, kalau kita pakai cara B masih salah. Nah, itu kita harus tetap cari celah bagaimana sebuah kapal ini masih bisa berlabuh ke pelabuhan selanjutnya. Kalau menurut Mas ini pemimpin yang berhasil itu seperti apa? Kalau dari Mas sendiri? Pemimpin yang berhasil ya. Pemimpin yang berhasil jelas yang bisa mewujudkan bagaimana visi dan misi. Kalau saya berbicara dari seorang BEM ya, saya dulu kampanye mempunyai gagasan ABCD dan lain sebagainya, itu yang nanti akan diterapkan sebagai visi dan misi. Itu harus pembuktian kepada orang yang mempunyai kepercayaan sehingga amanah yang diberikan kepada kita pun tidak sia-sia dan mendapatkan kepuasan juga dari apa istilahnya awak kapal yang ada di dalamnya. Jadi bukan kepuasan terhadap diri saya sendiri, tapi kepuasan untuk khalayak umum yang kita pimpin. Kalau arti dalam istilahnya arti menjadi seorang pemimpin itu apa sih Mas? Arti menjadi seorang pemimpin. Yang pertama jelas kita punya tanggung jawab. Yang artinya ini bukan soal diri kita lagi. Ini soal begitu banyak orang yang kita pimpin. Bagaimana kepentingan dari diri kita sendiri, ego dari diri kita sendiri, kita cukup pukul dulu biar nggak terlalu tinggi, sehingga kita bisa memikirkan bagaimana kepentingan atau keinginan dari orang banyak. Misal katakanlah orang banyak pengennya tujuannya ke Solo, sedangkan saya enggak, saya pengen ke Boyolali. Nah, gimana caranya saya mengakomodir teman-teman yang ada di bawah saya, masyarakat yang saya pimpin, sehingga nantinya masyarakat ini tetap terakomodir untuk ke Solo. Tetapi ketika nanti memang di Solo misal ada kebakaran, tetapi teman-teman ini tidak ada yang tahu, sehingga saya harus memahamkan bagaimana kondisi yang ada di Solo. Keterbukaan itu perlu, sehingga saya paham, teman-teman juga sudah percaya kepada saya. Nah, ketika seperti itu kita bisa ke tempat lain yang tidak berbahaya. Itu. Kalau pentingnya motivasi menurut sampean menjadi seorang pemimpin organisasi itu apa? Motivasi menjadi seorang pemimpin organisasi. Pentingnya apa pentingnya motivasi dalam sebuah organisasi? Sangat penting, jelas. Sangat penting karena berkaca dari pengalaman saya pun, ketika satu organisasi gagal, saya gagal mencapai visi dan misi dari tujuan saya. Bukan hanya saya, kan? Ada jadi di dalam BEM itu ada 75-an orang. Nah, ada 75 orang yang terkena imbasnya gara-gara saya tidak berhasil membawakan kepemimpinan untuk mengantarkan ke visi misi. Nah, ini jelas moral dan tanggung jawab saya sebagai seorang pemimpin.
Tetapi ketika sebuah keberhasilan tercapai, jelas ini bukan karena saya. Ini karena keberhasilan dari teman-teman saya yang bisa menopang visi misi bersama. Yang selanjutnya, bagaimana gaya model kepemimpinan yang Mas gunakan? Oke. Saya tuh paling suka gaya organisasi yang kekeluargaan ya. Karena bagaimana kita merasa memiliki dalam organisasi sehingga nantinya teman-teman tidak akan tidak akan capek ataupun merasa tertekan karena suatu tugas dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk mencapai sebuah konsep organisasi yang berkeluarga itu cukup susah ya untuk diterapkan. Tapi saya ada 9 as untuk bagaimana seorang pemimpin itu. Yang pertama itu kerja ikhlas jelas, karena pemimpin yang menuntut apa istilahnya, menuntut menuntut feedback dari sebuah organisasi itu menurut saya udah salah. Kalau mungkin untuk diri sendiri ya, pengalaman bagaimana meningkatkan kapabilitas ya nggak masalah, tapi untuk yang bersifat material itu yang menjadi masalah sebenarnya. Lalu ada ikhlas, jelas, lugas, keras juga, karena beberapa posisi memang harus ada sifat untuk keras, sehingga tegas, tidak meremehkan sebuah organisasi dan sebuah tanggung jawab yang ada di sebuah organisasi. Lalu ada cerdas, tangkas, lukas, tuntas, dan pada akhirnya harusnya adalah puas. Nah, ketika sudah puas, semua bisa merasakan bagaimana dalam organisasi itu berjalan, ada problem-problem yang hadir, tetapi kita masih bisa counter dengan solusi-solusi yang kita rumuskan bersama. Ini yang terakhir nih Mas, ini bersangkutan dengan organisasi yang Mas pimpin sekarang ini. Suka dukanya dalam memimpin dalam organisasi ini tuh apa sih Mas? Suka duka ya, apa ya? Jadi sukanya ya, kalau dari diri saya sendiri itu kadang saya menikmati sebagai seorang pemimpin ya. Cuman dukanya, kebalikannya adalah kadang orang menjudge saya terkadang menyalahgunakan kekuasaan ketika saya ingin memberikan arah yang sebenarnya saya sudah pertimbangkan baiknya untuk banyak orang seperti itu. Lalu sukanya saya bertemu banyak orang, jelas, dan saya bisa mewujudkan apa yang saya inginkan terhadap organisasi tersebut. Kalau katakan di BEM, saya itu ada visi misinya yang salah satunya itu untuk bagaimana eksistensi keluar, sehingga branding dari Amikom itu sendiri terangkat, lalu eksistensi yang kita juga membantu bagaimana universitas mendapatkan mahasiswa-mahasiswanya ketika dari BEM-nya sendiri sudah berjalan dengan baik. Tetapi dukanya pembagian waktu, jelas kalau ini bagi seorang mahasiswa ya, karena ya tanggung jawab pertama kita sebagai mahasiswa ya tanggung jawab kepada keluarga, sehingga harus menuntaskan kuliahnya terlebih dahulu, terus lalu mungkin baru bisa aktif di organisasi. Masalah yang sering saya temui adalah manajemen waktu sebenarnya. Bukannya di situ sih paling. Kuliah agak keteteran, tetapi organisasi dengan tanggung jawabnya yang besar juga nggak bisa tinggalkan serta-merta. Sehingga butuh manajemen waktu yang baik. Belum lagi gitu. Jadi ada beberapa juga nanti konflik yang muncul ketika misal kelompokan dan sebagainya. Nah itu perlu di manajemen secara baik juga. Jadi kalau ditanya kalau saran ya, asik atau enggaknya menjadi pemimpin sebuah organisasi, banyak asiknya tapi juga banyak pusingnya sebenarnya. Itu sih. Mungkin itu aja sih Mas. Terima kasih udah
menjawab semua pertanyaan dari kami. Mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.